Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Di saat malam hari ini kita Jemaat Sola Gracia Bu Perwaena boleh mengadakan ibadah keluarga dalam situasi pandemi COVID-19 secara live streaming. Kita terus bersyukur lewat fasilitas ini kita boleh berjumpa dalam persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita di saat malam hari ini. Saya mengundang ibu bapak sekalian, anak-anak, untuk kita boleh saat teduh sejenak. Amin. Kita persiapkan nyanyian dari nyanyian rohani nomor 3. Ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Pada ayat yang ketiga kita akan bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa pembukaan. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 hingga yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh ada di saat malam hari ini, sehat, kuat, dan gagah. Dan kami boleh ada dalam ibadah keluarga Jemaat Sola Gracia Bu Perwaena. Biarlah sucikan kami, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam peribadatan ini. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita terus bermazmur dalam pujian kita menyanyi bersama-sama dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku,
bersujud ke rumah-Mu, dan hatiku bersukaria. Puji nama Tuhanku, yang rahmat-Mu tetap setia. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan. Kau dengar suaraku, dan hatiku berkata, segala raja dunia dan balanya memuji Tuhan. Semua mendengar sabda-Mu yang tertentu Engkau tentukan. Ibu Bapa, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita terus akan bermazmur memuji Tuhan, karena Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Allah itu setia dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 ayatnya yang pertama hingga yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pujian ini setelah saya membacakan perikop dari bacaan kita. Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga yang ke-7 dengan perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur untuk merespon, mengamini mazmur pujian kita. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 158 ayat 1 hingga yang ke-3 sambil kita memberikan persembahan syukur. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah dan kata-kata seterusnya. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar tidak jangan hanya ucapkan pujian, janganlah hatiku yang beri dan pengertian, Dia sedang menguji
persekutuan yang diberkati Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22 hingga yang ke-37. Matius pasal 12 ayat 22 hingga yang ke-37. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memimpin hidup ini, Bapa yang selalu setia menolong kami, sehingga sampai saat ini kami pun masih dalam sukacita, walaupun terkadang kami dalam hal yang susah, tapi kami percaya dan bersyukur kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan syukur di malam hari ini. Biarlah apa yang kami beri ini menjadi kesukaan bagimu Tuhan. Kami memberi dengan ketulusan hati, kami memberi dengan kesetiaan, bukan karena Allah tidak memiliki apa-apa. Engkau adalah Allah yang memiliki segalanya. Kami memberi karena kami wajib berbagi dengan sesama kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini, berkati setiap keluarga yang memberikan persembahan, dan pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Bapa di sorga, kami juga akan membaca firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah Engkau terangi kami dengan Roh Kudus, memampukan hamba untuk berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Hikmat Tuhan menyertai hamba, sehingga setiap yang keluar dari bibir mulut hamba tidak sia-sia, tetapi menjadikan berkat bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat, tuntun kami semua, dan kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Ibu bapa, anak-anak boleh menyimaknya dan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik,
sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini saya memberikan perikop atau judul, yaitu menjaga diri dari perkataan sia-sia. Saya ambil dari nats bacaan kita, yaitu pada ayatnya yang ke-36 dan 37 sebagai nats bacaan kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tema kita, menjaga diri dari perkataan sia-sia. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Mulutmu harimaumu adalah suatu peribahasa yang sering digunakan orang atau sering diungkapkan orang, bahkan sering dipasang di status-status media sosial, di Facebook, di WA, seperti yang kita sering jumpai saat ini. Seringkali dianggap mempunyai konotasi yang negatif, bahwa setiap kata yang kita lontarkan menyakiti orang lain. Meskipun begitu, peribahasa ini juga memiliki makna bahwa setiap kata punya kekuatan yang sangat besar efeknya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Baik itu efeknya baik, bahkan efeknya buruk bagi pribadi kita dan juga bagi orang lain. Dan juga seringkali dalam pertengkaran-pertengkaran sesama teman, bahkan di sekitar tempat kita tinggal, seseorang sering berkata, ini sapu mulut, saya mau bicara apa terserah saya, kok terus saya ikut campur. Bahkan kata ini sebagai pembelaan diri ketika orang mengatakan fitnah atau mencaci maki sesama. Bagi orang tersebut, mungkin hal ucapannya ini biasa saja. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, kita semua harus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dengan baik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dari perikop atau tema kecil yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu menjaga diri dari perkataan sia-sia. Kata sia-sia mengandung arti adalah perkataan yang diucapkan tanpa dipikirkan baik buruknya, perkataan yang berbahaya, perkataan yang tidak menguntungkan, perkataan yang tidak berharga. Bahkan kata sia-sia yang dimaksudkan dalam nats bacaan kita pada malam hari ini, yaitu adalah kata-kata yang buruk yang tidak mempunyai dasar, dan kata-kata fitnah yang sekarang orang sering sebut kata-kata hoaks. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Bacaan kita dalam Matius 12 ayat 22 hingga yang ke-37, di mana menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang menderita buta dan bisu. Tetapi ketika orang Farisi mendengar bagaimana orang banyak mulai berpikir dan menduga bahwa Yesus anak Daud, Raja yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinantikan itu, orang Farisi menjadi gusar dan takut. Mereka berusaha menjelekkan Yesus dengan berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, atau kuasa penghulu setan. Kata Beelzebul ini berasal dari bahasa Ibrani
yang mengandung dua kata penting, yaitu Bel dan Sebul. Bel atau Baal yang berarti tuan, Sebul yang berarti rumah, sehingga kalau digabungkan Belzebul adalah tuan rumah. Sehingga di sini ketika orang-orang mengantarkan seorang yang kerasukan setan yang mengakibatkan bisu dan tuli itu, buta itu, maka dikatakan ada kuasa setan di mulutnya dan di matanya. Yesus mengusir itu. Berarti Belzebul ini mengandung arti suatu tubuh di mana itu dikuasai oleh satu setan yang berkuasa, dia akan mengusir setan lain. Sehingga pada ayat 26 Yesus katakan, demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Ini mengandung arti bahwa ketika mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan Belzebul, berarti mereka mengatakan Yesus juga setan. Persekutuan yang diberkati Tuhan tidak demikian. Yesus bukan setan, tapi Yesus adalah Allah yang punya kuasa, yang mampu mengusir segala setan yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian orang Farisi tersebut berkata-kata menentang dan menghujat Roh Kudus. Hal inilah yang menjadi dasar Tuhan Yesus menegur mereka dan menyampaikan bahwa setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Di sisi lain, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Injil Matius yang kita baca saat ini, selain kuasa Tuhan, ada juga kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Kuasa si jahat ini sering menguasai kita, sering menghantui pikiran kita, dan senantiasa menguji kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita bertahan kepada iman kita kepada Tuhan, atau kita jatuh dalam kuasa kegelapan itu, kuasa si iblis itu, kuasa si setan itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sesuai dengan perikop bacaan kita, menjaga diri dari perkataan sia-sia, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menjaga agar kita bisa menjaga setiap perkataan, setiap ucapan yang kita keluarkan dari bibir mulut kita, sehingga tidak sia-sia. Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, kita harus memiliki karakter yang baik. Pada ayatnya yang ke-34 Matius pasal 12 ini dikatakan, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Tuhan Yesus dalam tegurannya kepada orang Farisi mengkaitkan antara perkataan dengan karakter seseorang. Tentu ini adalah hal yang sangat tepat dan tidak terbantahkan. Orang-orang dengan karakter yang kasar, keras, umumnya berkata-kata secara kasar. Mereka yang memiliki karakter yang baik dan lembut umumnya berkata-kata dengan lembut atau baik. Tuhan Yesus menyebut orang Farisi sebagai keturunan ular beludak atau penerus, yang artinya pendosa, buruk, jahat, sakit secara moral. Itu sebabnya perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah jahat dan sia-sia. Ular beludak ini digambarkan ular yang tidak terlalu panjang tetapi indah, tapi dalam lidahnya ada banyak bisa yang sangat mudah untuk mematikan orang ketika tersentuh oleh bisa ular beludak tersebut. Seperti digambarkan itu adalah orang Farisi. Bagaimana sikap yang baik, karakter yang baik? Karakter yang baik digambarkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-13 yang menggambarkan tentang kasih. Kita harus memiliki karakter Kristus, yaitu karakter kasih. Dan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 yang berbicara tentang buah-buah roh. Jadi kalau kita memiliki kasih, kita memiliki buah-buah roh, berarti kita memiliki karakter yang baik, karakter yang dimiliki oleh Yesus, sehingga ucapan yang kita keluarkan dari bibir mulut kita tidak sia-sia. Kita tidak akan memaki sesama kita, kita tidak akan menghujat sesama kita
tapi kita akan rendah hati, menghargai, berbagi, melihat sesama dengan penuh sukacita. Hal yang kedua, yaitu memiliki hati yang bersih. Dalam Matius pasal 12 ayat 34b hingga yang ke-35 dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Benar. Kalau hati kita baik, hati kita tulus, pasti akan terpancar dari bibir mulut kita. Dari wajah kita akan terpancar kita itu baik. Tetapi kalau hati kita membenci, hati kita tidak penuh sukacita, hati kita membenci terhadap sesama kita apa kita berjumpa, walaupun kita berusaha tersenyum, pasti akan tergambar wajah kita itu muram. Sehingga orang akan melihat, kenapa wajahmu seperti begitu? Itu tergambar dari hati. Berarti hati menjadi pusat perasaan yang akan wujud dalam setiap gambaran dari pribadi kita. Seorang pendeta dari Inggris bernama Matthew Henry mengatakan, hati manusia ibarat sumber air, ya, sumber mata air. Hati manusia ibarat sumber mata air, dan perkataan manusia adalah sungai-sungai yang mengalir dari sumber mata air tersebut. Jika sumber mata air atau hati itu rusak, hati itu tercemar, maka yang keluar, yang mengalir ke sungai-sungai adalah aliran lumpur atau aliran yang berbau tidak sedap, yang akan menyakitkan orang lain, akan menyusahkan orang lain, lewat perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Apabila hati kita bersumber dari pada hal yang buruk, hal yang tidak sedap. Jadi bisa dipastikan bahwa perkataan kasar meluap dari hati yang kasar. Perkataan kebencian, kepahitan keluar dari hati yang benci atau hati yang pahit. Perkataan yang najis berasal dari hati yang najis. Sedangkan perkataan yang tulus akan keluar yang manis, yang berbuah baik. Karena itu, kita harus memastikan hati kita senantiasa dalam keadaan bersih, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, dan tidak menyimpan hal-hal yang najis, hal-hal yang buruk, sehingga ketika kita bersama bergaul dengan lingkungan tempat hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, baik suami dan istri, baik orang tua dengan anak, akan terpancar sukacita apabila hati kita ini tidak tersimpan kepahitan, tersimpan ketulusan hati, tersimpan kerendahan, maka akan terpancar sukacita dalam kehidupan berumah tangga. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Dua hal ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga perkataan kita tidak sia-sia. Yang pertama, memiliki karakter yang baik, yaitu karakter yang sama dengan Kristus, yang tergambar dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-13, dan juga tergambar dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga yang ke-23. Mari, belum terlambat bagi kita untuk merubah karakter hidup kita. Kita bertobat segera, lepaskan pengampunan segala kenajisan dalam diri kita, dan minta Tuhan Yesus menjamah dan menguduskan hati kita, sehingga persekutuan kita di tengah jemaat, di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, persekutuan kita sendiri dengan Tuhan boleh terhubung erat dengan baik, dan kita diberkati. Setiap apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga kehidupan rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya ini. Amin. Kita mengaminkan bacaan kita dengan renungan ini sekaligus doa kita. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang ke-4. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu.
Ibu Bapa, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama akan masuk dalam doa syukur kita. Kita akan berdoa untuk kehidupan berjemaat dalam Jemaat Sola Gracia Buperwaena. Kita juga dalam doa ini kita akan berdoa juga kepada setiap jemaat yang sakit, setiap jemaat yang dalam duka cita, dan juga anak-anak Tuhan yang saat ini telah lulus dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain. Biarlah Tuhan memilih tempat yang terbaik bagi pendidikan mereka. Yang saat ini juga anak-anak Tuhan yang sedang menyusun skripsi atau tesis atau disertasi yang lain, biarlah Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga boleh menyelesaikannya. Dan juga anak-anak Tuhan yang mencari kerja, kami percaya ketika kesetiaan kami kepadamu Tuhan, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita, biarlah Tuhan terus berkarya bagi panitia pembangunan dan juga Jemaat Sola Gracia Buperwaena. Kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid Tuhan pada zaman itu dan juga menjadi doa bagi kami. Kita akan ucap bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita sampai kepada akhir ibadah keluarga Jemaat Sola Gracia di malam hari ini. Saya mengajak kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 134. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pada ayat yang kedua saya mengundang untuk jemaat kita berdiri untuk menerima berkat. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ujung jalan hampir atau masih jauh. Tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajak aku, apa juga maksudmu, bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski semua tersembunyi meski kini takut, ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan Ibu Bapa, anak-anak, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh beribadah. Lewat live streaming yang disediakan ini, biarlah kami boleh terhubung dengan roh-Mu Tuhan. Kami terhubung dengan satu dengan yang lain dalam persekutuan yang indah bersama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur penyertaan-Mu menyertai kami dari pertama kami beribadah sampai pada saat ini. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah menyertai kami sekarang, selama-lamanya dalam hidup ini. Dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Demikian ibadah keluarga Jemaat Sola Gracia di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai bertemu lagi di ibadah keluarga yang akan datang dan juga pasti dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.